Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel video kali ini dengan pembahasan video tentang orientalis versus Al-Quran. Awal muncul kajian orientalis terhadap Al-Quran, perhatian para sarjana Eropa terhadap Al-Quran telah dimulai sejak kunjungan Peter the Venerable yang juga seorang paderi dari Cluny ke Toledo pada pertengahan abad ke-12. Kemudian, ia menaruh perhatian terhadap seluruh permasalahan tentang Islam, sehingga merasa perlu untuk mengumpulkan sekumpulan sarjana dan memberi mereka tugas untuk memproduksi serangkaian karya yang menjadi basis keilmuan bagi pertemuan intelektual dengan Islam. Beberapa karya yang dihasilkan dari upaya awal ini adalah sebuah terjemahan Al-Quran dalam bahasa Latin oleh seorang sarjana berkebangsaan Inggris, yaitu Robert, yang namanya sering ditulis dengan Robertus Latencensis, yang diselesaikan pada tahun 1143. Upaya ini dianggap sebagai gerbang pertama mengkaji Al-Quran. Pada abad selanjutnya, studi Al-Quran semakin luar biasa di tangan Vogel. Pada paruh abad 19, tepatnya 1834, Vogel memulai sebuah riset dengan menulis edisi kritis teks Al-Quran. Karena penting dan signifikan, karya ini direvisi dan diedit oleh orientalis belakangan. Lalu kemudian, minat untuk mengkaji Al-Quran meningkat dengan diadakannya sayembara penulisan monograf tentang kritik sejarah terhadap teks Al-Quran yang diprakarasai oleh Akademi Inskripsi dan Sastra Paris pada tahun 1857. Sayembara ini dimenangkan oleh Theodor Noldorf. Tema lainnya yang menarik perhatian orientalis adalah tafsir Al-Quran. Akan tetapi, belum ada karya khusus dari mereka tentang tafsir Al-Quran. Kalaupun ada, hanyalah sebatas analisa terhadap sejarah tafsir Al-Quran di kalangan umat. Inilah yang dilakukan oleh Ignaz Goldziher pada akhir abad ke-19. Ia mengkaji secara kritis tafsir-tafsir pada masa klasik. Menurut Nasaruddin Umar, hal yang melatar belakangi kajian kritik dan penyerangan mereka terhadap Al-Quran orientalis maksudnya adalah karena ia merupakan kitab suci agama Islam yang menjadi rujukan standar nilai utama. Al-Quran merupakan simbol pemersatu sebagai landasan dan pedoman hidup di sepanjang sejarah. Jika Al-Quran diusik, baik mengenai orisinalitas atau otentisitasnya, maka kebesaran dan keutuhan Islam akan terancam, menurut pendapat mereka. Kemudian yaitu tentang asumsi dasar para orientalis mengkaji Al-Quran, yakni dilatar belakangi dua hal. Yang pertama, kekecewaan orang Kristen dan Yahudi terhadap kitab suci mereka. Yang kedua yaitu disebabkan oleh kecemburuan mereka terhadap umat Islam dan kitab suci Al-Quran. Jadi, mayoritas cendekiawan Kristen sudah lama meragukan otentisitas Bible, karena pada kenyataannya Bible yang ada di tangan mereka sekarang ini terbukti tidak asli. Terlalu banyak campur tangan manusia di dalamnya, sehingga sulit untuk membedakan mana yang benar-benar wahyu dan mana yang bukan. Kemudian yaitu fokus utama kajian orientalis terhadap Al-Quran. Yang pertama yaitu otentisitas Al-Quran. Mereka menganggap bahwa Al-Quran adalah dokumen tertulis atau teks, bukan sebagai hafalan yang dibaca. Dengan asumsi ini, mereka lantas mau menerapkan metode filologi yang lazim digunakan dalam penelitian Bible. Akibatnya, mereka menganggap Al-Quran sebagai karya sejarah, sekedar rekaman situasi dan refleksi budaya Arab. Para orientalis juga ingin mengubah Al-Quran dengan mempertanyakan fakta sejarah, menganggap bahwa sejarah kodifikasi hanyalah fiktif, meskipun pada prinsipnya diterima melalui hafalan dan diajarkan melalui hafalan. Telah kita ketahui bahwa Al-Quran juga dicatat dengan menggunakan medium tulisan. Fokus yang kedua yaitu mengenai sumber yang dipakai Nabi Muhammad SAW. Kajian orientalis terhadap Al-Quran
tidak sebatas mempertanyakan otentisitas Al-Quran, melainkan isu klasik yang selalu diangkat adalah soal pengaruh Yahudi, Kristen, Zoroaster terhadap Islam maupun isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Para orientalis juga menganggap bahwa informasi dan tuntutan dalam Al-Quran adalah jiplakan dari perjanjian lama dan baru, atau baru. Bila tidak, maka ia adalah hasil dari kebohongan dan tipu daya. Kemudian fokus yang ketiga yaitu mengenai upaya mengubah Al-Quran. Jadi terdapat beberapa upaya yang dilakukan orientalis terhadap Al-Quran dalam merusak keyakinan umat Islam terhadap keaslian Al-Quran. Yang pertama yaitu upaya Flangel mengubah Al-Quran. Pada tahun 1847, Flangel mencetak sejenis indeks Al-Quran. Ia juga sengaja menguras tenaga ingin mengubah teks-teks Al-Quran yang berbahasa Arab sehingga dapat diterima oleh kaum muslimin. Adalah sudah menjadi kesepakatan bagi kaum muslim untuk membaca Al-Quran menurut gaya bacaan. Salah satu dari 7 bacaan pakar terkenal yang semuanya mengikuti Rasm Utsmani dan sunnah dalam bacaannya. Setiap mushaf yang dicetak berpijak pada salah satu dari 7 qiraat. Akan tetapi, Flagel menggunakan semua 7 sistem bacaan dan memilih satu qiraat dengan tidak menentu. Kemudian yaitu yang kedua, upaya Beckhiler merusak Al-Quran. Ketika terjadi penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Prancis, Beckhiler bukan saja mengubah urutan surat dalam Al-Quran, malah juga menambahkan 2 ayat ke dalamnya. Dia berpijak pada cerita palsu yang menerangkan bahwa setan yang memberi wahyu kepada Nabi Muhammad tampaknya tidak dapat membedakan antara kalam Allah dan ucapan mantra-mantra kafir. Tak satupun manuskrip Al-Quran yang masih ada memasukkan 2 ayat itu, di mana secara keseluruhan berseberangan dengan setiap naskah yang terdahulu dan naskah yang berikutnya. Yang ketiga yaitu upaya Mingana merusak Al-Quran. Mingana melakukan penelitian pada manuskrip yang bernama Palimpsest. Palimpsest adalah manuskrip di mana tulisan aslinya telah dihapus guna memberi peluang bagi tulisan baru. Ia menganalisis lembaran tersebut dan membuat daftar perbedaan Al-Quran pada manuskrip tersebut. Alhasil, dari daftar perbedaan tersebut, ia cetak menjadi sebuah Al-Quran. Adapun mengenai metodologi yang dipakai sarjana barat dalam mendekati Al-Quran, ada 3, yaitu pendekatan historis, yang kedua pendekatan fenomenologis, yang ketiga yaitu pendekatan historis fenomenologis. Selanjutnya, tokoh dan pandangan orientalis terhadap Al-Quran. Kaum orientalis mengingkari kebenaran Al-Quran sebagai wahyu dan mengingkari kemukjizatan Al-Quran. Menurut anggapan mereka, Al-Quran itu tidak lain adalah buatan manusia dengan bantuan orang lain. Berikut adalah beberapa pandangan para tokoh orientalis terhadap Al-Quran. Di antaranya adalah menurut Philip Kahiti adalah seorang orientalis terkemuka. Pandangannya mengenai kitab suci Al-Quran sebagai berikut. Dibanding dengan Bible, ketidakpastian pada ayat Al-Quran sedikit sekali. Versi resmi yang pertama dan terakhir dari Al-Quran itu dibanding 19 tahun sesudah Muhammad wafat. Hal itu disebabkan karena tokoh-tokoh yang hafal Al-Quran makin berkurang karena pertempuran yang terus-menerus. Dari ayat-ayat yang ditulis pada himpunan pelapah tamar dan kepingan-kepingan batu putih dari hafalan-hafalan ingatan, maka naskah yang ula-mula dan tidak resmi itu disusun kembali, kemudian seluruh naskah lainnya dimusnahkan. Al-Quran yang memiliki 6.239 ayat atau 77.934 kata atau 323.621 huruf itu diawasi senantiasa dengan sangat hati-hati. Al-Quran itu bukan hanya merupakan jantung agama,
penuntun kepada kerajaan samawi, tetapi juga ikhtisar ilmu dan dokumen politik berisikan himpun untuk kerajaan di bumi. Jadi dari sekelumit pendapat Philip Kahiti mengenai itu terlihat suatu kenyataan bahwa dari banyaknya kekaburan, sisipan, dan tambahan pada ayat Al-Quran itu menurut pendapat tokoh-tokoh orientalis sebelumnya kini bergeser kepada sedikit sekali ketidakpastian pada ayat Al-Quran itu. Pergeseran pendapat serupa itu dari abad ke abad tidaklah menakjubkan, karena apa yang disebut dengan pendapat ilmiah itu senantiasa dapat saja berubah dari waktu ke waktu berkat perkembangan hasil penelitian. Pergeseran serupa itu tetap berkelanjutan disebabkan perkembangan aktivitas penelitian seorang tokoh ilmuwan dari waktu ke waktu. Dan perlu diketahui, tidak semua pandangan orientalis mengenai Al-Quran itu memiliki pandangan negatif. Ada juga beberapa yang berdampak atau memiliki pandangan positif mengenai Al-Quran. Oke, mungkin cukup video pembahasan kali ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.